Teman-teman, halo anak-anak. Ketemu lagi sama Lausha Rere. Nah, kali ini kita ketemunya nggak di Zoom atau di sekolah, tapi kalian saat ini sedang menonton video yang Lausha buat untuk kalian tonton sekaligus kalian pelajari ya. Nah, di kesempatan kali ini Lausha akan menjelaskan tentang kosakata unit 3. 现在呢，老师要给大家讲一下第3课的生词。那我们来一起看第3课的题目是什么？第3课的题目是这是我的教室。Nah, kalian sudah ada belum nih yang buka bukunya di tabel kosakata? Nah, kalau sudah ada yang buka dan sudah ada yang pelajari sebelumnya, kalian pasti mengetahui arti 教室。教室是什么呢？教室的意思是 ruang kelas. Nah, untuk kata 这是我的 yang artinya ini adalah, jika digabungkan dengan kata 教室 berarti artinya adalah ini adalah ruang kelas saya. 好，现在我们来看一下生词表。Kita lihat dulu tabel kosakatanya di buku murid halaman 34。在这里呢，我们第3课的生词全部都有10个生词。Di sini di unit 3 itu kosakatanya ada 10 ya. Nah, 现在老师要大家先听老师读。老师ingin kalian semua dengarkan terlebih dahulu Lausha membaca teksnya. Kosakata yang pertama adalah 教室。教室。教室的意思是什么？我们一起看。教室 itu adalah ruang kelas. Jadi seperti gambar yang kalian lihat sekarang ini, itu adalah gambar 教室 ya. Kemudian kosakata selanjutnya, 下一个生词是里。里。里的意思是 dalam ya. 教室里 berarti di dalam ruang kelas. Kemudian ada 黑板。黑板。黑 itu warna hitam ya. 板 itu artinya papan. 黑板的意思是什么？ Nah, gambar apa yang kalian lihat sekarang? Ya, gambar yang kalian lihat sekarang adalah gambar papan tulis hitam, yang dimana kalau dalam bahasa Mandarin kita sebutnya 黑板。你们跟着老师读黑板。好，现在我们继续。Nah, yang kalian lihat sekarang itu adalah gambar papan tulis, di mana alat tulisnya adalah kapur ya. Nah, kapur tulis itu dalam bahasa Mandarin disebut 粉笔。粉笔ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang 黑板yang artinya papan tulis hitam, sekarang kita akan belajar cara menyebutkan alat tulis untuk menulis di papan tulis yang berwarna hitam ya. Yaitu adalah 粉笔。粉笔。粉笔 itu apa sih? Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, 粉笔 itu artinya adalah kapur tulis ya. 粉笔ya. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. 白板。白板。白 itu adalah warna putih. Pan, masih ingat tadi pan itu apa? Papan ya. 白板 itu adalah papan tulis putih. Nah, seperti yang ada di sekolah kita, di dalam ruang kelas kita,
Nah, itu kita menggunakan paipan atau papan tulis putih. Nah, untuk menulis di atas papan tulis putih ini kita menggunakan alat tulis apa? tahu mah? Kalian tahu tidak kita menulisnya menggunakan apa? Nah, 现在我们看一下. Di sini ada paipan, kemudian lihat nih. Ada spidol. Ini disebut spidol ya. Nah, spidol dalam bahasa Mandarin disebut apa sih? Nah, 你们可以看，你们跟着老师读白板笔。Paipan pi. Tadi apa? Paipan itu papan tulis putih. Pi itu alat tulis ya. Jadi paipan pi itu ada alat tulis yang kita gunakan untuk menulis di papan tulis putih, yaitu spidol. Nah, jadi ketika kalian melihat spidol, kalian bisa sambil menyebutkan nama bendanya, sambil pegang spidol sambil bilang 这是白板笔, berarti artinya adalah ini adalah spidol. Nah, 现在我们来一起读生词. Sekarang kita baca dulu kosakatanya lagi sama-sama ya. 教室里教室里黑板粉笔白板笔. Oke, nanti kalian latihan lagi cara membaca kosakatanya. Kalau bisa bacanya baca hanse aja ya. Latihan baca hanse tanpa melihat pinyin-nya, supaya kalian terbiasa dan bisa semakin ingat hanse yang sudah kalian pelajari. Jadi sewaktu-waktu kalau Lause kasih hanse tanpa pinyin, kalian sudah bisa membacanya. Ha. 这是什么? Ini adalah benda apa ya? Nah, 这是什么? Coba kalian sebutkan. 对，白板呀，这是白板。好，现在我们看下一个。这是什么？对，白板笔。好，现在我们继续。这是什么？黑板。对。好，这个呢？这是什么？你们知道吗？这是粉笔。这是什么呢？你们知道吗？这是教室ya, 教室. Oke, nanti kalian ingat-ingat lagi nama atau sebutan bahasa Mandarin dari benda-benda yang ada di dalam kelas ya, supaya semakin ingat. Nah, 现在我们继续看下一个生词. Sekarang kita lanjut lihat kosakata selanjutnya. 桌子nada satu ya, 第一声桌子 z ini nggak ada nada, jadi bacanya cepat. 桌子. Nah, 桌子的意思是什么呢? Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah gambar meja. Nah, jadi mau model mejanya kayak gimana, itu kita bisa sebut 桌子. Mau bentuk meja belajar, kemudian entah mungkin meja biasa, atau misalnya meja hias ya, untuk meletakkan benda-benda tertentu, itu kita juga sebut 桌子 ya. Nah, ketika kita menyebutkan suatu benda, biasa kita sebut menggunakan satu buah meja misalnya ya. Benar nggak? Ini ada satu buah meja, dua buah meja,
3 buah meja ya. Jadi di gambar yang kalian lihat sekarang itu ada 3 buah meja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya buah. Tapi kalau misalnya di bahasa Mandarin itu tiap benda ada kata penggolongnya masing-masing. Kalau untuk meja ya. Nah, untuk meja itu kita menggunakan kata zhang. Nah, zhang ini kata penggolong untuk heipan, paipan dengan zhuozi. Jadi kalau menyebutkan jumlah benda, misalnya 1 buah papan tulis, berarti i zhang heipan. Ya, misalnya i zhang heipan berarti 1 buah papan tulis hitam. Kemudian misalnya untuk papan tulis putih, misalnya ada 1 buah papan tulis putih, berarti kita sebutnya i zhang paipan. Kemudian untuk meja, misalnya ada 3 buah meja seperti yang digambar sebelumnya tadi, kita sebutnya shan zhang zhuozi. Shan zhang zhuozi. Jadi kita sebutkan dulu jumlahnya, kata penggolongnya apa, baru nama bendanya. Seperti itu. Nah, 现在我们继续看下一个。椅子，椅子，ya. 椅子 itu adalah kursi ya, temannya 桌子。桌子的朋友叫椅子，temannya meja itu adalah kursi ya. Nah, jadi mau kursinya kursi taman, kursi panjang seperti ini atau kursi biasa, itu kita sebutnya 椅子 ya. 椅子，你们跟着老师读椅子。 Nah, sekarang kita lihat kata penggolongnya. Kata penggolong untuk 椅子 itu disebut pa. Pa, ada 3 ya. Nah, misalnya ini ada 1 buah kursi, berarti Mandarinnya adalah 一把椅子. Nah, sekarang kalau kursinya ada 5 Mandarinnya apa? U ya, 五把椅子，五把椅子. Nah, itu untuk kata penggolong meja dan kursi. 好，现在你们看，这是什么？ Ini adalah apa? Ini adalah benda apa? Nah, kalian lihat 这张图片. Nah, ini adalah gambar kursi. Masih ingat nggak bahasa Mandarin kursi apa? Coba kalau masih ingat sebutkan. Oke, 对，椅子. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ayo, gambar meja. Meja Mandarinnya apa? 桌子，对，非常好. Oke. Nah, ingat ya, untuk kata penggolong untuk kursi itu adalah pa, dan kata penggolong untuk meja itu adalah zhang. 好，教室里有什么？ Di dalam kelas ada benda apa saja? Nah, coba kalian tuliskan dari gambar ini, di dalam kelasnya itu ada apa saja sih? Nah, kan ada papan tulis hitam. Terus lihat mereka tulisnya menggunakan apa? Kemudian lihat di sini ada berapa meja dan berapa kursi. Coba kalian latihan sendiri, tuliskan di buku kalian masing-masing, tulis jumlah dan nama-nama benda yang ada di dalam kelas tersebut ya, untuk kalian latihan. Oke, anak-anak, sampai sini dulu penjelasan Lausa terkait kosakata unit 3. 如果你们还有什么问题的话呢，你们可以问老师。好，同学们，再见了，谢谢大家。